Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun,
Angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mau bersuka karena Yesus kita hidup. Kita mau memperkatakan iman kita sebab Dia Allah kita yang sanggup. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang.
apabila ia jatuh, takkan dibiarkan tergeletak, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan sama-sama katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan segenap imanmu nyatikan, apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan saudara, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan Yesus. Sekali lagi. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sungguh Engkau Allah yang menopang setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami punya Yesus yang hidup. Bapa, hari ini kami mau memperkatakan iman kami mau mendeklarasikan iman kami. Seperti iman Abraham dikatakan dalam Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan tetap percaya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bahkan dikatakan bahwa Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Boleh sama-sama kita nyanyikan, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji.
janjimu Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu. Kau pasti genapi, karena semua firman-Mu ya dan amin. Semua firman-Mu amin. Hati kami tetap teguh. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu. Dan berharap padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Oh, hatiku tetap teguh dan percaya kepadamu. Dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar, tak ada dasar untukku bertahan. Oh. Katakan sama-sama, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Katakan, Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi oh semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari sama-sama deklarasikan, kita percaya. Percaya semua firman-Mu. Amin. Oh, Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi, oh, semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Ku percaya semua firman-Mu. Amin. Kami percaya dengan segenap hati kami, Tuhan. Semua firman-Mu ya dan amin. Kami tenang di dalam Engkau, Tuhan. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is
my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. My sin on the place of His glorious arm. My sin not in part, but the whole. His veil
is well with my soul. All is well. All is well with my soul. Oh, we worship. Sebab telah kami lihat perbuatanmu. Dan kami rasakan kasih terbaikmu. Kekuatan yang baru kau sediakan, dan iman yang baru kau tambahkan. Besarlah Engkau Tuhan, dan layaklah dipuji, dimuliakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami agungkan Engkau, Yesus. Kami muliakan Engkau, Allah yang agung dan berkuasa. Besar perbuatanmu, ajaib Kau Tuhan. Oh, dipuji namamu, tiada seperti Engkau. Mari naikkan pujianmu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari muliakan Dia, mari muliakan Dia. Tiada seperti Selamat pagi, jumpa lagi di minggu kedua bulan Juni. Saya percaya kita semua dalam damai sejahtera dan kasih sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai kasih dan pengampunan. Setelah kita melewati bulan April dan Mei adalah bulan yang sibuk sekali untuk orang percaya. Karena begitu banyak ibadah, peringatan untuk apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Dimulai dari Jumat Agung, Good Friday, yang memperingati kematian Kristus di kayu salib di Golgota, yang merupakan puncak dari misi Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia yang menerima dan percaya kepadanya.
Dilanjutkan dengan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Kristus dari kubur. Yesus mengalahkan maut. Dan 40 hari setelah kebangkitan Kristus, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan kembali ke surga, Yesus kembali ke surga karena dia datang dari surga, kembali ke rumah Bapaknya. Di mana dia mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, perikopnya tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa sekali. Saudara, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di hari yang ke-50 disebut Pentakosta, di mana Yesus menggenapi janjinya untuk murid-muridnya, yaitu memberi seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan tinggal dalam diri dan dalam hati orang-orang percaya. Setiap tahun dalam memperingati ibadah-ibadah peringatan, kita makin mengerti dan makin tahu bahwa apa yang Yesus sudah lakukan semuanya hanya berdasarkan satu, kasih-Nya kepada dunia, kepada saudara dan saya. Whatever He did, based on His unconditional love to you and me. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, Yesus rindu dan Yesus mau setiap kita umat tebusannya masuk dalam kekekalan bersama dengan Dia di rumah Bapaknya. Karena itu dalam setiap pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, dengan intensif Yesus mengajar kepada setiap murid-muridnya tentang begitu banyak hal dalam kehidupan manusia, supaya kita bisa bersama-sama kembali ke rumah Bapaknya nanti. Semua ajaran, perumpamaan, teladan, nasihat yang sudah Yesus sampaikan pada murid-muridnya tentu saja untuk dilakukan dan diteladani, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam Yakobus pertama ayat 22-25 tertulis demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kekasih Tuhan, inti dari semua ajaran dan keteladanan Yesus yang harus kita teladani dan ikuti serta praktekkan adalah kasih dan pengampunan. Love and forgiveness.
Sebab apa yang Yesus sudah berikan, Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dasarnya adalah kasih. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sempurna. Dan orang yang sungguh-sungguh menghidupi kasih Kristus sudah pasti juga sungguh-sungguh akan hidup dalam pengampunan. Sebab kasih dan pengampunan ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau hanya salah satu saja, kasih itu tidak sempurna dan tidak bernilai, tentunya tidak bernilai kekekalan. Jika orang bisa mengasihi kecuali untuk satu hal atau untuk satu orang, ia tidak bisa mengampuni. Firman Tuhan katakan kasihnya itu sia-sia, bahkan dikatakan sebagai pendusta. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jelas sekali tertulis, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebaliknya, adalah mustahil seorang bisa mengampuni orang lain tanpa lebih dulu mengasihinya dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat, yang benar-benar dihidupi dan dipraktekkan. Jika seorang berkata bahwa dia sudah ampuni orang yang bersalah pada dirinya tanpa kasih Kristus ada dalam dirinya, pengampunan tersebut sudah pasti akan terbatas dan bersyarat, temporer. Contohnya, aku sudah ampuni kok, tapi aku tidak mau lagi hubungan dia sama dia selama-lamanya. Saudara, betulkah ini pengampunan? Aku sudah ampuni, asal dia tidak berbuat lagi. Artinya bersyarat juga. Model pengampunan yang demikian sudah pasti sangat rentan, sangat fragile dan semu. Mudah sekali untuk kambuh lagi. Mudah sekali untuk kembali luka itu menganga. Dan biasanya saat kambuh lebih parah sakit hatinya, lebih parah bencinya, lebih parah dendamnya. Tetapi kalau seorang mengasihi pada orang yang menyakitinya dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat, maka sudah pasti dia tidak pernah menunda-nunda untuk memberikan pengampunan. Sebab sadar bahwa dirinya sendiri adalah seorang berdosa yang menerima pengampunan dan diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Pengampunan itu artinya tidak lagi mengingat kesalahan orang lain. Sama halnya dengan Allah Bapa yang tidak lagi mengingat dan memperhitungkan pelanggaran dan dosa kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 11-21, pelayanan pendamaian. Di ayat yang ke-19 tertulis dengan jelas. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 poin di sini, saudara. Allah mendamaikan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini berbicara forgiveness, pengampunan. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, artinya forget. Karena itu ada istilah forgive and forget. Mengampuni dan lupakan. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, pelanggaran kita sejauh timur dari barat yang tidak pernah ketemu. Artinya forget. Selama-lamanya tidak diingat. Pengampunan kalau model begini ini, pengampunan kita itu pasti firm. Pengampunan kita itu final. Tidak bisa dikomporin, tidak bisa dikorek-korek, ya. Tidak bisa dipanas-panasin sebab kita sudah mengampuni dan melupakan semua kesalahan. Teladan dan ajaran Yesus melalui kehidupannya, kasih dan pengampunan adalah jalan untuk kita. Setiap umat tebusan bisa bersama-sama
masuk dalam rumah Bapa. Keselamatan tentu saja satu-satu jalan melalui Yesus. Tapi kembali ke rumah Bapa artinya kalau kita tidak ada dosa yang tersembunyi atau dosa yang belum diselesaikan, kasih dan pengampunan yang nyata dihidupi, dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, menjadi kita menerima janji kembali ke rumah Bapa bersama dengan Yesus. Beberapa orang bilang lebih mudah mengasihi daripada mengampuni. Saudara, betulkah mengasihi jauh lebih mudah daripada mengampuni? Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dikatakan, "Kasihilah musuhmu." Mampu kita mengasihi musuh kita kalau ada orang yang dianggap musuh. Lalu dikatakan berbuat baik pada orang yang membencimu. Bisakah kita berbuat baik pada orang yang terus-menerus membenci kita? Mintakan berkat pada orang yang mengutukimu. Sanggup? Memintakan berkat pada orang yang selalu mengucapkan kutuk pada kita. Bahkan dikatakan berdoalah bagi orang yang mencacimu. Saudara, tidak gampang. Ya. Ternyata untuk mengasihi seturut dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Lukas 6. Untuk mengasihi musuh, berbuat baik pada orang yang membenci kita, mintakan berkat pada orang yang mengutuki kita, bahkan berdoa bagi orang yang mencaci kita, tidak lebih mudah daripada mengampuni. Ya. Firman Tuhan berkata, kalau orang mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa jasamu? Di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat yang ke-48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Dari ayat-ayat ini, kita diminta untuk mengasihi sesama siapapun orangnya. Supaya kasih kita sempurna sama seperti kasih Bapa. Mengasihi sesama siapapun orangnya. Tentunya adalah hal yang mustahil kalau kita mengasihi dengan kasih kita sendiri yang terbatas. Tapi Roh Kudus akan membantu kita, memampukan kita untuk kita mampu mengasihi sesama siapapun orangnya dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat dan tidak terbatas. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang sempurna itu? Saya akan bagikan 3 poin. Poin yang pertama, kesadaran diri sebagai anak Bapa kita yang di sorga. Saudara, tadi dikatakan kita menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kalau kita sadar sebagai anak Bapa di sorga, kita ini punya tanggung jawab dan kewajiban, saudara. Terutama dalam mengasihi sesama, yang mana kita harus mengalahkan ego kita sendiri. Sebab hidup kita sebagai orang percaya, orang tebusan, sebetulnya bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang harus hidup di dalam kita. Kristus yang berdaulat dalam diri kita. Di dalam Galatia 2:20 dikatakan demikian. Karena melalui cara kita
mengasihi bahkan pada orang-orang yang menjahatin kita. Orang bisa lihat Kristus yang nyata hidup dalam diri kita. Karena itu rasa sadar diri sebagai anak-anak Allah Bapa, inilah yang akan memacu kita untuk kita benar-benar berusaha hidup mengasihi sesama dengan cara Kristus mengasihi mereka. Ego kita kesampingkan. Tapi lebih kita pikirkan tanggung jawab sebagai anak-anak Bapa kita yang di surga. Kalaupun kita sudah mengasihi orang yang jahat pada kita, tapi orang tersebut tetap saja melakukan hal yang jahat kepada kita, urusannya sudah bukan lagi antara kita dengan dia, tapi urusan dia dengan Bapa kita yang di surga. Allah pasti membela kita. Dan saat Allah membela kita, siapa yang jadi lawan kita? Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Amin, saudara. Kalau Allah yang bela, Allah yang memampukan kita untuk kita tetap mampu mengasihi pada orang-orang yang jahat sama kita, kita lebih dari pemenang dikatakan. Terutama menang atas ego kita, menang atas perasaan kita sendiri, dan kita lebih mementingkan apa yang menyukakan hati Bapa di surga. Poin yang kedua, bagaimana kita mampu mengasihi sesama, siapapun orangnya, dengan kasih yang tidak bersyarat seperti Yesus mengasihi mereka. Di dalam ayat 45, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Poin yang kedua, kesadaran bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bertobat. Saudara, bahwa kasih Allah Bapa sempurna disediakan bagi kita anak-anaknya yang dijahatin, yang dizolimin. Tapi juga kasih Allah Bapa yang sempurna disediakan bagi mereka yang tidak sadar melakukan hal yang jahat kepada kita. Sebab Allah mau tidak seorang pun binasa, tapi mereka bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada yang orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, kesadaran bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan pada waktunya, untuk mereka bertobat dan bisa kembali ke rumah Bapa. Karena itu jangan kita ini merasa yang paling hebat. Jangan merasa diri kita yang paling layak. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang untuk membuat mereka yang masih belum bisa melihat terang dan hidup dalam kegelapan, itu bisa melihat terang Kristus nyata dalam diri kita. Bukankah tadi di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang menjahatin kita, menghujat kita, mengutuk kita. Kalau kita gantian juga melakukan hujat, mengutuk, apa bedanya kita dengan mereka?
Hidup sebagai anak terang. Justru karena kita hidup sebagai anak-anak terang, respons kita kepada mereka dengan kasih yang tidak bersyarat saat kita dijahati. Melalui hal tersebut, mereka bisa melihat Kristus yang nyata, kasih Kristus yang nyata melalui hidup kita. Mereka bahkan bisa mengalami unconditional love of Jesus Christ melalui respon kita. Dan saat mereka bertobat, diselamatkan bagi kerajaan surga. Bukankah itu suatu hal yang menjadi kerinduan Bapa di surga? Jadikan praktek mengasihi kasih Kristus sebagai sarana untuk penginjilan buat mereka yang melakukan hal-hal buruk dalam hidupmu. Saudara, saya percaya respons kita berpengaruh besar pada orang-orang yang menjahati kita. Poin yang ketiga, supaya kita mampu mengasihi sesama kita, siapapun orangnya, dengan kasih tidak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih Kristus. Jadikan sesama kita sebagai objek dari kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Sesama kita, siapapun dia, yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu, baik dia menjahati kita, orang yang jahat, yang baik sama kita, mereka adalah objek dari kasih Kristus yang nyata dalam diri kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-7 berikutnya adalah Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dengan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Artinya kita bisa kasihi, kita bisa hidup damai dengan orang yang jahatin kita. Sebab kita menganggap mereka sebagai objek dari kasih kita, kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Dan bukannya kita menjadi hakim untuk mereka. Belajar dari Yesus. Di dalam Lukas 23 ayat 34, bagaimana Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan Dia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, saat kita melihat sesama sebagai objek kasih Kristus, maka pengampunan, forgiveness bukan lagi menjadi hal yang sulit, tidak lagi menjadi struggle. Sebab kita tahu persis bahwa pembalasan itu haknya Allah. Di dalam Roma 12 ayat 19 tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalasnya, firman Tuhan. Saudara, bagian kita melakukan pengampunan seperti halnya Allah Bapa di surga sudah mengasihi kita saat kita masih hidup dalam dosa. Seperti yang selalu kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 9-13. Ingat, saat kita melakukan pengampunan, bukan hanya membebaskan kita dari dosa kebencian dan dosa tidak bisa mengampuni,
tetapi kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi agen pertobatan dari orang yang kita ampuni, yang selama ini melakukan hal jahat pada diri kita. Mari saudara, pagi hari ini 3 poin untuk kita bisa hidupi, kasihi sesama dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat. Yang pertama, kesadaran diri bahwa kita anak-anak Allah Bapa di surga. Ada tanggung jawab sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Yang kedua, sadari bahwa setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk bertobat. Karena itu bukan kita menghakimi mereka. Jangan kita berikan stigma buruk selama-lamanya. Jangan memvonis orang lain. Karena Tuhan aja memberikan kesempatan untuk mereka. Dan yang ketiga, jadikan sesama sebagai objek dari kasih Kristus yang nyata ada dalam diri kita. Sama halnya dengan diri kita yang menjadi objek dari kasih Allah Bapa yang tidak bersyarat. Mulai dengan diri kita. Dengan mengasihi seorang yang paling nyebelin saat ini. Saudara, nggak gampang. Belajar, praktek. Dengan mengasihi seorang yang paling mencuri sukacita dari hidupmu. Seorang yang paling pedih, kita paling nggak bisa lihat orang itu. Pasti kita kehilangan sukacita lihat dia atau dengar dia ngomong. Mulai mengasihi dia. Dan saat kita melakukan bagian kita, mengasihi dia, kita lihat bagaimana roh Allah akan bekerja melalui hidup kita. Kita akan lihat bagaimana kasih dan pengampunan itu nyata ada dalam hidup orang percaya. Bisa dilihat, bisa dirasa, dan akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Bahkan membawa seseorang masuk dalam pertobatan. Mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Sebab melihat Kristus yang hidup nyata ada dalam diri saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI City Tower. Welcome to the family. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan untuk pelebaran kerajaan surga melalui gereja di tempat ini. Saya akan berdoa untuk kita sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup sebagai makanan rohani kami. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami untuk sarana pelebaran kabar baik, keselamatan di dalam Kristus melalui gereja tempat ini. Berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang siap untuk memberi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa, siapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Mari kekasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan seluruh hatinya. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya. Mengasihi Tuhan, mengasihi setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sepanjang minggu ke depan, mari bersama katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.